Hai guys, kembali lagi di Mirzaku Movie. Kali ini Mimin akan mereview film The Amateur. Film ini menceritakan kisah seorang kriptografer CIA yang bernama Charles yang hidupnya berubah drastis setelah istrinya tewas dalam serangan teroris di London. Tidak puas dengan tindakan CIA yang enggan memburu pelaku, Charles akhirnya menyelesaikan dendam pada pembunuh istrinya dengan kejeniusannya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita ke pembahasan alur cerita film. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Charles. Dia adalah pria introvert tapi sangat jenius. Dia memiliki IQ di atas 150, bahkan bisa dibilang dia Albert Einstein di zaman ini. Charles saat ini bekerja di kantor intelijen Amerika. Ia berkecimpung dalam dunia algoritma dan kode rahasia. Dia hidup bersama istrinya yang bernama Sarah, hidup sakinah dalam kesehariannya. Namun, malapetaka itu datang saat Sarah melakukan perjalanan bisnis ke London. Tepatnya saat sebuah serangan teroris terjadi di kota itu. Dia mendapat kabar dari atasan bahwa Sarah istrinya telah menjadi korban dalam insiden serangan di London. Di pagi hari, saat sudah di rumah, ia melihat berita bahwa pihak CIA menyatakan insiden itu merupakan bencana yang tak terduga. Anehnya, tak ada nama-nama yang terungkap dan tak ada kelanjutan dalam penyelidikan yang lebih mendalam. Walaupun kecewa, Charles tak tinggal diam. Dia mencari informasi dengan cara dan keahliannya sendiri untuk mengungkap siapakah pelakunya. Charles memulai pencarian itu dengan mengecek sistem sandi internal negara yang ia kelola, mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan pelaku, menganalisa file yang berisi data operasi drone rahasia di Timur Tengah, dan satu kode lokasi yang tertuju pada kelompok yang melakukan serangan di London. Disitulah kecurigaannya lahir. Charles mencoba menunjukkan hasil temuannya ke atasannya, tapi tanggapan yang ia terima cukup mengecewakan. Bahkan, kepala direktur CIA yang bernama Moore dan analis senior bernama Clapp menyatakan tidak cukup bukti jika memvonis pelaku kejahatan hanya dengan sebuah nama yang didapat dari hasil algoritma. Mereka menyuruh Charles kembali ke tugasnya, biarlah kasus ini ditangani para petinggi. Dia menduga bahwa CIA sebenarnya tahu siapa pelaku serangan, tapi memilih bungkam. Namun, Charles tak tinggal diam. Ia mencoba menggali lebih dalam, menyusup ke sistem yang bahkan tak seharusnya ia akses. Dan di sana dia menemukan sesuatu yang dahsyat. Ternyata, ada proyek rahasia dalam CIA yang menuju pada pengiriman peluru dan sistem pembunuh otomatis yang diprogram untuk menyasar sasaran berdasarkan data digital yang seringkali error sistem. Beberapa operasi tersebut diketahui menyebabkan kematian warga sipil. Hal itu termasuk yang berkaitan dengan jaringan teroris di London yang merenggut Sarah istrinya. Lebih mencengangkannya lagi, Charles menemukan informasi bahwa peluru yang digunakan dalam serangan itu berasal dari gudang senjata Amerika yang dijual ke teroris sebagai bagian dari operasi kotor yang melibatkan orang dalam CIA. Charles pun kembali membawa semua temuannya kepada Moore dan Clapp. Karena dia tahu persis apa yang disembunyikan atasannya, di sana Charles menunjukkan semua data pelaku dan berharap atasannya menindaklanjuti kasus yang sedang terjadi. Tapi lagi-lagi atasan menolak menindaklanjuti. Moore dengan tenang menyarankan Charles untuk tidak gegabah dalam bertindak. Clapp juga memperingatkan agar dia tak main hakim sendiri. Disinilah Charles mengambil langkah yang cukup berani. Charles yang mengetahui bahwa pimpinannya juga terlibat dalam persediaan senjata, akhirnya Charles pun meminta beberapa hal yang harus dituruti. Dia berencana akan melakukan balas dendam dengan kemampuannya sendiri. Charles hanya minta akses masuk ke pelatihan khusus intelijen negara, meminta 5 paspor dan data diri yang berbeda untuk mendukung misinya. Jika pimpinan tak menuruti, Charles memberi ancaman bahwa secara diam-diam dia telah menyalin semua data sistem dan data itu bisa terposting otomatis ke media jika terjadi sesuatu dengan Charles. Ia punya cukup bukti untuk memenjarakan siapapun yang menghalangi rencananya. Karena pimpinan CIA tak punya pilihan, mereka menyanggupi dan mengirim Charles ke kepelatihan khusus. Di sana dia dilatih oleh Kolonel Robert, yaitu seorang komandan pasukan khusus yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya.
Latihan berlangsung keras. Charles belajar cara menembak yang benar, membidik musuh dalam ruangan gelap, cara merakit bom, dan melatih kemampuan bertahan di setiap medan. Namun, kerap sekali Charles gagal fokus karena trauma kehilangan Sarah yang masih membayanginya. Dan tak terasa, kini sudah sebulan berlalu. Pelatih yang bernama Kolonel Robert menyimpulkan bahwa Charles tak punya insting membunuh, tapi lebih tepatnya, dia adalah seorang pemikir, bukan pembunuh. Ia punya otak jenius. Di saat yang bersamaan, ternyata selama ini alasan pimpinan setuju mengirim Charles ke pelatihan khusus agar timnya bisa mencari semua data informasi yang disimpan oleh Charles. Mereka menggeledah ruang kerja dan menggeledah rumah Charles. Di sisi lain, Charles terus melakukan pelatihan dan mencetak beberapa paspor dan data diri sesuai permintaannya. Hingga tak lama kemudian, CIA yang terus mencari-cari data yang disembunyikan Charles, mereka pun tak menemukan apa-apa. Akhirnya timnya berkesimpulan bahwa sebenarnya Charles hanya menggertak agar dia mendapat pelatihan khusus. Pimpinan pun langsung menelepon Kolonel Robert dan memberi perintah untuk menghabisi Charles. Karena tentu Charles tak bodoh. Dia selalu menyadap pimpinannya sehingga dia tahu apa yang akan dilakukan oleh pimpinan. Charles pun menyusup keluar menggunakan identitas palsu yang sudah ia siapkan sebelumnya. Namun dengan kecerdasan Charles, ternyata Charles sudah beberapa langkah di depan mereka. Ia menyadari rencana pimpinan untuk menghilangkannya. Singkat cerita, balas dendamnya dimulai dari dalam apartemen di kota Brooklyn. Charles sengaja datang ke sana karena dia telah mempelajari semua data terkait orang-orang yang terlibat dalam kasus di London. Ia mulai merakit peta digital, menyusun titik-titik kontak, dan menautkan ponsel seorang wanita ke dalam laptopnya. Wanita itu bernama Marwan, seorang mantan agen yang kini menjadi penghubung senjata di Eropa Timur, sekaligus tokoh bayangan dalam transaksi senjata yang bocor. Setelah mendapat lokasi di laptopnya, Charles terus mengikuti dan mengamati setiap pergerakan Marwan. Charles mencoba menyusup ke apartemennya, tapi dia tak mendapat petunjuk apapun yang bisa mengarahkan di mana lokasi penembak yang telah menghabisi istrinya. Akhirnya kini tiba di suatu hari di mana Marwan sedang menjalani tes kesehatan di rumah sakit. Tiba-tiba saat proses pengetesan, laptop yang sedang dioperasikan dokter mati. Dokter lalu mengeceknya keluar, dan di saat itulah Charles masuk ke sana dengan menyamar sebagai dokter. Di sana dia memaksa Marwan agar memberitahu di mana lokasi si pembunuh. Tak cukup di situ, kerap kali dengan memberikan penyiksaan. Charles lalu mengeluarkan Marwan dari ruangan kaca. Sedikit perkelahian pun terjadi, lantas Marwan mencoba untuk kabur, namun sayangnya si Marwan akhirnya tertabrak mobil. Di sana Charles lalu menghampirinya jasadnya dan mengambil ponselnya. Setelah itu dia langsung pergi sebelum petugas datang. Singkat cerita, kemudian Charles pergi ke Praha. Berdasarkan informasi dari HP milik Marwan, di sanalah kota yang diketahui sebagai rantai pengiriman senjata yang terakhir kali. Setibanya di Praha, Charles malah bertemu dengan Robert yang telah mendapat perintah dari CIA untuk membuntutinya. Lalu mereka mengobrol. Lantas Robert berkata bahwa dia menemukan Charles dari GPS HP yang ia curi dari Marwan. Tapi Charles tak bodoh itu. Dia sudah menyiapkan kembang api kecil di dalam kamar mandi untuk mengalihkan perhatian. Mengetahui semua sudah mulai terlacak, maka Charles mulai bergerak dalam senyap. Ia menyuap satu mantan intel untuk membantunya dalam misi. Namanya Qualin. Ia adalah seorang wanita yang ternyata mantan suami dari seorang agen CIA yang dikhianati. Di malam harinya, Charles dan Qualin langsung mencari data di mana keberadaan para sindikat yang ia buru, dengan menggunakan data yang ada di dalam HP Marwan. Mereka meretas seluruh kamera di kota dan mendapati seorang pria bernama Bleach yang juga terhubung dalam insiden London sedang berada di hotel. Diketahui Bleach setiap malam berada di hotel itu dan biasa berenang di sebuah kolam kaca yang terletak di atas gedung. Charles pun kemudian meretas data dari insinyur pembangunan gedung dan mempelajari susunan kolam renang kaca. Lalu Charles memasang bom yang kapan saja bisa meledak jika Charles mau.
Setelah semuanya siap, pada malam harinya, Charles langsung datang ke hotel, sedangkan Qualin yang mengawasi semua CCTV dari rumah. Get out of there. Baku tembak pun terjadi. Setelah itu ternyata Kolonel Robert secara diam-diam juga membuntui Charles. Tapi dengan bantuan Qualin yang mengakses CCTV, Charles pun bisa dengan mudah pergi dari sana menghindari Kolonel Robert. Tapi nggak sesimpel itu. Charlie pintar dan tentu CIA juga pintar. CIA berhasil melacak lokasi persembunyian Charles dan Qualin dan tak lama kemudian langsung menyergapnya pada malam hari. Karena semua ruangan terpasang CCTV, mereka berdua pun kabur lewat pintu belakang dan menaiki sebuah mobil. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Naas sekali si Qualin pada akhirnya harus tertembak. Charles pun langsung mengambil kemudi. Charles terlihat sedikit berduka dan kembali melanjutkan misi. Karena kehilangan beberapa petunjuk, Charles kemudian kembali membuka laptopnya dan mengakses data jual beli senjata yang dilakukan pimpinan. Lalu dia membuat transaksi palsu di sebuah gedung dengan kelompok jaringan yang membunuh istrinya. Saat transaksi terjadi dan kelompok itu membuka kotak peti senjata, ternyata isinya bukan senjata, melainkan sebuah bom yang telah dirancang dengan sistem apabila peti tertutup setelah dibuka, maka otomatis bom akan meledak. Right, he stays on this boat. Port on the Baltic, Primorsk, that's all I have. Charles mendapat petunjuk bahwa ternyata Sealer bersembunyi di sebuah kapal di tepi pantai. Setelah mendapat petunjuk, nampak Charles yang tetap pergi tanpa mematikan sistem bom yang ia rakit. Kini Charles pun berpindah tempat untuk mendekat pada lokasi yang membunuh istrinya. Di sebuah pelabuhan, ia mulai mencari-cari informasi yang ia butuhkan, mengamati dengan jeli siapa orang di sana yang cukup mencurigakan dan akan menjadi jalan menuju Sealer. Dia memfoto seseorang yang berdiri di sebuah kapal kecil di rumahnya. Dia mempelajari foto itu dan mencari detail kapal dari plat nomor yang ada di foto sebelumnya. Tak hanya itu, nampak Charles melakukan sebuah pemrograman melalui akses CIA yang sampai sekarang masih bisa dia akses. Setelahnya, Charles kembali ke pelabuhan dan kembali mengamati. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang memukul Charles dari belakang hingga dia tak sadarkan diri. Charles pun langsung dibawa dengan sebuah kapal kecil menuju kapal besar di mana di sana adalah tempat Sealer berada. Dalam kapal itu, akhirnya mereka berdua pun bertemu dan sebuah perbincangan pun terjadi. Tiba-tiba, Sealer memberi senjata ke Charles dan menantang apakah Charles mampu menarik pelatuk senjata. Menurut Sealer, Charles lebih sadis daripada itu. Sejauh ini, Charles selalu membunuh target-targetnya dengan kecerdasan dan cukup menyiksa. Charles pun tak menarik pelatuknya, tapi dia melakukan hal yang lebih besar. Dia bukan hanya ingin membunuh Sealer, tapi juga ingin menangkap semua anak buahnya. Ternyata tadi saat Charles mengakses data CIA, hal itu bertujuan untuk membajak sistem pilot digital kepada server kapal dari jarak jauh. Sistem itu bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sistem GPS, yang pada akhirnya bisa terlacak oleh CIA. Di sisi lain, pimpinan pusat CIA juga memberitahukan bahwa dia bersama Charles berhasil mengumpulkan semua data yang membuktikan salah satu petinggi di CIA telah melakukan bisnis gelap pemasukan senjata. Karena hal itu, salah satu pimpinan itu akan segera ditangkap. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata pimpinan tertinggilah yang mengoperasikan pembajakan kapal Sealer. Dengan kesepakatan bahwa Charles mau bekerja sama dengan pimpinan tertinggi dan meminta satu hal, biarkan Sealer di penjara dan berikan Charles izin untuk mendatanginya dan melakukan apapun yang ia suka pada Sealer di dalam penjara. Cerdik sekali. Akhirnya dendam terbalaskan dan semua orang yang terlibat telah tertangkap dan film pun berakhir.